Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Selamat kepada kalian karena kalian sudah mengikuti dan menyelesaikan penilaian tengah semester genap. Nah, setelah ibu periksa nilai kalian ada yang bagus dan ada juga yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal. Jadi kriteria ketuntasan minimal itu sudah ditetapkan 75. Jadi yang di bawah nilai itu nanti akan mengikuti remedial atau perbaikan. Nah, untuk sebelum ke sana, ibu akan bahas dulu soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan supaya kalian lebih paham dan mengerti mana yang salah dan mana jawaban yang sudah benar. Untuk itu kita bahas saja langsung ya. Nah, ini dimulai dengan nomor 25. Kita langsung saja ya supaya tidak terlalu lama. Yang pertama, menyelesaikan soal bahasa Indonesia itu kita langsung fokus ke pertanyaannya. Kita langsung baca pertanyaannya, soalnya apa, yang dimintanya apa. Nah, ini nomor 25. Kata yang bermakna tindakan pada teks di atas adalah. Kata yang bermakna tindakan adalah kata-kata yang menunjukkan aktivitas, menunjukkan perbuatan, atau menunjukkan sedang melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan awalan me, konfiks me kan, dan konfiks me i. Nah, kita lihat di sini ada kata apa saja. Ada melewatkan, ada membesarkan, dan mendalami. Kita lihat mana di opsi yang ada. Setelah mana yang ada adalah opsi D, yaitu membesarkan. Maka jawaban nomor 25 adalah D, membesarkan. Berikutnya nomor 24. Kutipan teks biografi di atas menjawab pertanyaan apa? Nah, jadi jawaban dari opsi A sampai E, mana yang jawabannya ada pada teks. Kita lihat di sini ada salah satu ciri. Di sini ada kata adalah. Adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Nah, adalah itu menunjukkan penjelasan tentang seseorang. Maka jawaban yang cocok adalah siapakah Hamka? Yaitu jawaban C. Kalian juga bisa mencocokkan satu persatu opsi yang ada jika memungkinkan. Misalkan, bagaimana Hamka dilahirkan? Apakah di sini ada proses melahirkan Hamka? Bagaimana perjuangan Hamka? Apakah di sini diceritakan perjuangan Hamka? Apa pendidikan Hamka? Apakah di sini ada jawabannya? Bagaimana perjalanan hidup Hamka? Apakah ada jawabannya? Tidak ada. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Siapakah Hamka? Nomor 23. Informasi pokok pada kutipan di atas adalah, kita lihat di sini, kita membaca teks itu tidak perlu dibaca secara utuh semuanya. Kita bisa membaca secara screening, yang boleh membaca secara melompat-lompat gitu ya. Di sini ada kata masuk sekolah desa, kemudian di sini juga sambil mengikuti pelajaran setiap pagi di sekolah desa, Malik mengambil kelas sore di Dinia School. Kesukaannya di bidang bahasa. Kemudian Malik menghadiri kelas tawali pada sore hari dan malamnya kembali ke surau. Nah, berarti tentang apa di sini? Berarti tentang pendidikan yang ditempuh oleh Malik. Ya, gitu. Kalian juga bisa mencoba cara untuk mencocokkan satu-satu juga bisa. Tetapi kalau sudah ketemu jawabannya, ya ini kan mudah ya. Di sini jawabannya pendidikan yang ditempuh Malik, karena di atas membahas tentang sekolah dan pendidikan. Nomor 22. Yang bukan merupakan konjungsi pada kutipan di atas adalah, konjungsi itu kata penghubung. Kita lihat di sini mana yang bukan kata penghubung. Ini adalah bukan kata penghubung. Disebabkan adalah penghubung sebab akibat. Tetapi adalah penghubung pertentangan. Agar adalah penghubung tujuan. Dan adalah penghubung setara. Nah, jadi jawabannya adalah A. A bukan kata penghubung atau konjungsi, tetapi A ini adalah kata rujukan. Nomor 21.
Yang merupakan rujukan kata pada teks di atas adalah yang merupakan rujukan itu adalah ini, itu, nya. Nah, kita lihat di sini di A tidak ada, di B iya itu jawabannya, C bukan, D bukan, E bukan. Kita cek apakah ada penggunaannya dan itu pada teks berikut. Pemikiran-pemikirannya iya betul dan itu juga betul. Jadi jawabannya adalah B, nya dan itu. Nomor 20. Kutipan di atas merupakan bagian teks biografi yang disebut. Nah, biografi itu terdiri atas struktur orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Reorientasi adalah bagian penjelasan atau perkenalan, bagian awal, kemudian bagian isinya itu adalah peristiwa penting, menceritakan perjuangan tokoh, kehebatan tokoh, dan sebagainya. Hal-hal yang menarik dari tokoh. Kemudian reorientasi adalah kesimpulan, itu sifatnya opsional, kadang ada, kadang tidak. Jika dilihat dari isinya, maka nomor 20 ini adalah bagian peristiwa penting. Berikutnya nomor 19. Kutipan di atas merupakan bagian teks biografi yang disebut. Nah, tadi kita lihat ada bagian orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kita lihat Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir. Nah, hal-hal seperti ini, informasi-informasi seperti siapa tokoh tersebut, lahir di mana, keluarganya siapa, nah itu adalah bagian orientasi atau perkenalan. Berarti jawabannya A. 18. Berikut merupakan buku autobiografi adalah yang mana? Autobiografi itu buku biografi yang ditulis oleh tokoh dalam biografi tersebut. Nah, misalkan di sini kita lihat Andrea Hirata, judulnya Ayah. Nah, ini adalah novel. Yang B, judul bukunya Mahatma Gandhi, ditulisnya oleh Mahatma Gandhi, maka ini adalah autobiografi. Sedangkan yang C, buku tentang Habibie ditulis oleh Weda S. Arma, berarti orang lain yang menulisnya. Buya Hamka judulnya, penulisnya Haidar Musyafa ya. Nah, ini berarti penulisnya orang lain. Yang E juga sama, penulisnya orang lain. Jadi jawabannya adalah B, Mahatma Gandhi, ditulis oleh Mahatma Gandhi. 17. Teks biografi di atas berisi, kita lihat ya, kemampuan Kartini dalam berbahasa Belanda sangat baik sehingga ia mampu belajar sendiri di rumah dan sering bersurat dengan teman-temannya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak pendukungnya. Kartini sangat tertarik pada kemajuan berpikir penemuan Eropa yang telah ia baca dari buku-buku, koran, dan seterusnya. Nah, kita lihat teks biografi di atas isinya apa? Apakah biodata? Nah, bukan. Keluarga Kartini? Juga bukan. Pendidikan Kartini? Juga bukan. Keistimewaan Kartini? Nah, itu adalah tentang keistimewaan Kartini. Jadi, Kartini itu memiliki keistimewaan, yaitu kemampuannya dalam berbahasa Belanda, ya. Yang E juga salah di situ tentang kelahiran Kartini. Maka jawabannya adalah D, keistimewaan Kartini. Nomor 16. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, jadi untuk menentukan kalimat rumpang, nah kita harus berpatokan pada kalimat sebelumnya dan pada kalimat setelahnya. Kita lihat, kita cocokkan aja satu-satu ya. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia. Ia memilih menjadi wartawan daripada menjadi dokter. Akhirnya ia bekerja sebagai wartawan. Nah, itu kurang pas ya, karena seharusnya yang kalimat ini adalah kalimat terakhir ya. Jadi kalimat yang A ini posisinya sama dengan kalimat yang akhirnya, yang kalimat terakhir ini. Ya, jadi seharusnya salah satu saja. Jadi kurang pas kalau yang A ya, karena sama dengan kalimat yang ini. Yang B, ia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, kalau ini saya rasa pas ya. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia, sekolah dokter Bumi Putra. Ia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut. Akhirnya, ia bekerja sebagai wartawan. Nah, akhirnya itu kan menunjukkan akibat ya. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini tidak menamatkan pendidikannya. Akibat pendidikan dokternya, akibatnya ia menjadi
bekerja sebagai wartawan ya akhirnya. Nah, ini lebih pas ya. Tapi kita lihat opsi C ya. Ia akhirnya menjadi dokter dan bekerja di rumah sakit. Nah, ini tidak pas karena akhirnya ia bekerja sebagai wartawan. Ia berhasil meraih gelar dokter pada Sekolah Dokter Bumiputra. Akhirnya ia bekerja sebagai wartawan. Itu juga tidak pas. Ia berhasil menjadi lulusan terbaik dan ditawari bekerja di rumah sakit. Akhirnya ia bekerja sebagai wartawan. Nah, yang paling cocok, yang paling tepat jawabannya adalah yang B, yaitu ia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut, merupakan sebab, dan kemudian diikuti oleh akhirnya ia bekerja sebagai wartawan, diikuti oleh kalimat yang berupa akibat. Kita lanjut. Nomor 15, hal yang dapat diteladani dari tokoh Hatta dalam kutipan tersebut adalah, hal yang dapat diteladani itu artinya nilai-nilai keteladanan yang dapat kita contoh atau nilai-nilai atau pelajaran dari sikap atau perbuatan tokoh dalam biografi. Nah, kita lihat di sini jawabannya juga harus ada di dalam teks ini ya. Bersama kawan-kawan pergi ke Tanah Merah. Nah, itu hanya informasi biasa, bukan sebuah nilai. Pindah dari Boven juga itu hanya sebuah informasi. Bertemu Dr. Cipto juga hanya sebuah informasi. Bergaul bebas dengan anak-anak dimanapun itu sebenarnya sebuah keteladanan, tetapi di sini penjelasannya beda ya. Bergaul bebas dengan penduduk setempat. Nah, berarti belum pas, belum tepat jawabannya. Kita lihat yang E. Memberi pelajaran kepada anak-anak di Banda Neira. Nah, kalau yang ini sudah bagus, tentang nilai keteladanan dan kebetulan juga ada di dalam teks. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 14. Penggalan teks di atas merupakan negosiasi dalam bentuk. Nah, tidak perlu dibaca, tapi kalian lihat saja bentuknya. Ini adalah teks negosiasi dalam bentuk surat. Jawabannya C. Berikutnya, dalam teks negosiasi, penggalan di atas merupakan bagian. Kita lihat di musim pandemi ini, semua orang wajib menggunakan masker. Namun tidak semua masker dapat dipasang dengan baik, terutama jika menggunakan hijab. Nah, kalau diperhatikan, ini adalah bagian awal sebuah teks, maka ini adalah merupakan orientasi. Kita lanjut ke nomor 12. Teks di atas merupakan teks negosiasi yang memiliki pola berbentuk. Teks negosiasi itu ada yang bentuk narasi, ada yang bentuk dialog, dan ada yang bentuk surat. Ini bukan dialog, ini juga bukan surat, berarti ini adalah sebuah narasi. Jawabannya A. Nomor 11. Alasan yang tepat yang dikemukakan oleh Andi adalah, alasan yang tepat dalam sebuah negosiasi adalah alasan yang logis dan dapat dimengerti, bukan alasan yang mengedepankan perasaan atau keinginan pribadi. Nah, kita lihat di sini tentang keinginan teman-teman Andi untuk studi wisata ke pantai, bukan ke hutan pinus. Maka alasan yang tepat adalah, kalau di pantai lebih menarik karena ada ombaknya, tapi sebenarnya hutan pinus juga lumayan menarik. Nah, ini tidak ada sikap di sini, tidak jelas. Kemudian B, di pantai kita bisa berenang dan itu lebih menyenangkan. Nah, menyenangkan lebih mengedepankan pribadi, kesenangan, perasaan. Kemudian yang C, hutan pinus tidak cocok untuk remaja seperti kami. Nah, itu juga mengedepankan perasaan atau keinginan. Yang D, di hutan pinus cuma ada pohon-pohon, sementara di pantai lebih banyak yang bisa kita observasi. Nah, ini lebih tepat alasannya dan menggunakan alasan yang pas dan penggunaan kata-kata tertentu, yaitu kata observasi di sini. Kemudian yang E, hutan pinus sangat bagus untuk kita observasi karena pohon-pohonnya sangat unik. Nah, lalu kenapa mengusulkan ke pantai? Kan tidak sesuai ya. Nah, berarti jawabannya D. Berikutnya nomor 10 ya. Nomor 10 kita lihat. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian kosong teks di atas adalah, kita lihat yang di atas yang kosong itu 11.000 Pak,
Kemudian titik, penjual menjawab boleh, berarti di situ adalah penawaran. Penjual itu 11.000, berarti pengajuan harga. Pembeli kemudian menawar, kemudian penjual menyetujui. Nah, berarti ini isinya penawaran. Di bagian ini adalah isinya penawaran. Jadi jawabannya adalah yang bisa kurang tidak harganya, jawabannya boleh. Jadi 10.000 sebagai harga perkenalan. Jadi jawabannya C ya. 9. Teks negosiasi berikut yang termasuk bagian kesepakatan adalah kesepakatan itu berarti dua-duanya sudah setuju dengan harga misalkan. Kita lihat di sini mana yang merupakan kesepakatan. Kita lihat di sini ini belum ada kesepakatan, yang B juga belum ada kesepakatan, yang C baiklah Pak, saya beli bukunya. Penjaga, ini bukunya. Nah, ini adalah sebuah kalimat dialog yang menunjukkan kesepakatan. Jadi jawabannya adalah C. 8. Yang merupakan bagian orientasi adalah orientasi dalam sebuah teks negosiasi adalah sifatnya membuka. Kita lihat jawaban yang A. Pembeli, selamat siang Pak. Penjual, selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu. Nah, ini adalah bagian pembuka. Jadi jawabannya A. Nomor 7. Kalimat pembeli yang menyampaikan penawaran harga adalah, nah kita lihat yang merupakan penawaran harga di sini. Berapa harga sekilo ini pembuka ya. Penjual 30.000, ini adalah pengajuan harga. Boleh kurangkan Bang? Nah, ini adalah bagian penawaran. Boleh kurangkan Bang? Nah, jawabannya adalah A. Boleh kurangkan Bang gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Topik yang tepat untuk teks negosiasi tersebut adalah, ini adalah tentang keinginan untuk para karyawan untuk kenaikan upah. Nah, setelah kalian baca, kita lihat kesepakatan antara perwakilan karyawan dan pengusaha tentang kenaikan upah. Di sini belum ada kesepakatan ya. Kemarahan karyawan terhadap pengusaha. Nah, di sini tidak ada kemarahan. Pengusaha tidak mau bertemu dengan karyawan. Di sini mereka sudah bertemu dan menjadwalkan pertemuan lagi. Kemudian D, kekesalan karyawan bukan. Kemudian yang E, keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Jadi mereka ingin bertemu untuk kesepakatan. 5. Apa makna tersirat dari kalimat persuasif di atas ya? Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Nah, ini adalah kalimat tersirat yang isinya permintaan ya, permintaan dengan cara bagaimana? Dengan cara menjelaskan manfaat jika memiliki handphone. Ya, jadi Rani ini ingin memiliki handphone, ingin dibelikan handphone. Caranya dengan kalimat tersurat yang mempersuasif, yaitu menjelaskan manfaat HP gitu. Kita lihat yang A itu kan tidak cocok jawabannya ya. Yang B itu sudah benar. Yang C, Rani memaksa dibelikan HP itu tidak ya, tidak ada yang menuju ke sana. Yang D, Rani yang paling kesulitan, juga tidak ada penjelasan. Keuntungan punya HP banyak, juga tidak ada penjelasan untuk itu. Jadi jawabannya adalah B. Rani menjelaskan manfaat jika dia memiliki HP, itu bisa mengirim tugas ke grup Facebook, mengupload tugas di blog, diskusi dengan teman-teman, dan mengakses internet. Nomor 4. Berdasarkan struktur dalam teks negosiasi, kutipan tersebut merupakan bagian, kita baca sedikit ya, yang bagian awalnya. Edi, silakan duduk Bapak dan Ibu, selamat pagi, boleh saya tahu Bapak dan Ibu ini berasal dari mana? Nah, kalau dilihat dari perkataan Pak Edi, dia meminta Bapak dan Ibu yang hadir di situ untuk memperkenalkan diri. Berarti ini adalah teks negosiasi bagian orientasi. Bagian orientasi ya. Berikutnya nomor 3. Dalam kegiatan jual beli, kalimat tersebut termasuk ke dalam tahapan. Saya pasang harga 150.000 Mbak, silakan mau tawar berapa? Berarti itu adalah bagian pengajuan.
tandanya adalah di sini ada kata pasang harga, berarti mengajukan harga. Kemudian silakan Mbak mau tawar berapa, berarti ini sebelum terjadinya penawaran, berarti ini adalah bagian pengajuan. Yang nomor 2, dalam kegiatan jual beli, kalimat tersebut termasuk ke dalam tahapan. Ya sudah deh, saya setuju dengan harga 90.000, tapi tolong carikan yang bagus-bagus ya. Nah, ini adalah bagian kesepakatan. Kemudian yang nomor 1, hal yang disepakati sesuai dengan isi teks tersebut adalah bagian yang baik Bu, akan saya usahakan. Mulai besok saya akan berangkat dari rumah lebih pagi dari biasanya. Itu adalah kesepakatannya. Bagus Nas, semoga kamu berhasil. Kesepakatannya adalah Tono sepakat berangkat lebih pagi dari rumah. Jawabannya adalah D. Nah, itu dia pembahasan soal PTS Bahasa Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan semoga pengetahuan kalian jadi bertambah. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.